Halo sahabat Binusian, kita sebagai guru pasti pernah menghadapi ketika di kelas seperti anak susah fokus, banyaknya tugas atau PR, lalu guru mengajar secara monoton, prasarana belajar yang terbatas, dan peraturan sekolah yang belum membolehkan penggunaan gadget pada KBM. Nah, di sini saya akan mencoba membahas bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan untuk anak ala Kak Seto. Ya, pengalaman saya menunjukkan kelas yang menyenangkan adalah kelas yang ramah anak. Kelas yang suasananya penuh persahabatan, tidak ada suatu gap yang terlalu jauh antara pendidik, antara guru dengan anak didik. Jadi suasananya juga penuh dengan kreativitas, bukan hanya melibatkan unsur kognitif yaitu pemikiran-pemikiran belaka, tapi juga melibatkan unsur afektif. Jadi prinsipnya semua anak senang belajar, tapi belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Yang seperti bermain, yang bagaimana anak juga dihargai keunikan-keunikannya, gaya belajarnya, tipe kecerdasannya, dan sebagainya. Ya, karena memang antara bermain dan belajar itu sering sebagai suatu dua kutub yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana bisa memadukan? Artinya tadi, belajar ini akan terasa menyenangkan sebagaimana suasana bermain. Artinya misalnya kita menghafal misalnya biologi ada protozoa, porifera, coelentera. Nah, kalau sekedar dihafal mungkin nggak terlalu mudah ditangkap, tapi manakala dianggap seperti bermain, itu dipadukan dengan sesuatu yang menyenangkan, misalnya dikaitkan dengan gambar-gambar atau lagu, nada-nada. Misalnya kita pinjam salah satu lagu anak-anak Bintang Kecil, tapi dipakai untuk menghafal tadi nama-nama unsur biologi. Misalnya protozoa, hewan bersel satu. Nah, porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau coelenterata, coelenterata, hewan yang berongga. Misalnya cacing apa itu? Cacing itu, ya Vermes lah namanya. Jadi akhirnya anak merasa seperti bermain, sehingga akhirnya tadi memadukan antara kognitif dan afektif, itu akhirnya mudah terpadu, anak jadi mudah menghafal dan juga terasa mengasihkan. Iya, ibaratnya kita ini akan mengajar anak-anak nelayan misalnya. Tentu kita akan sulit kalau misalnya memakai istilah-istilah yang terlalu abstrak, terlalu sulit ditangkap, yang sering dipakai di kota. Ya, kita harus memahami situasi di lingkungan nelayan itu, mengenai unsur laut, unsur pantai, dan sebagainya. Kita mengajar anak-anak di pedesaan, anak petani, ya sesuai dengan bidangnya atau lingkungan atau dunianya. Nah, sekarang ini dunia anak zaman now adalah ya dunia iptek, ya, dunia yang terkait dengan juga media sosial dan sebagainya. Kalau kita merasa arogan, tidak mau masuk ke dunia media sosial, iptek dan sebagainya, akhirnya kita gaptek, ya tentu akan sulit untuk mendekati atau merangkul mereka. Jadi untuk itu kitalah yang harus turun gunung, kita harus masuk ke dunia anak-anak zaman now, sehingga mereka merasa menerima itu dari seorang sahabat, bukan dari seorang apalagi dianggap sebagai musuh yang akan dilawan atau kemudian dihadapi dengan tidak kooperatif begitu. Jadi intinya semua guru pada dasarnya kreatif, tapi kreativitas mereka dikeluarkan dengan memahami situasi tempat anak-anak belajar, dunia mereka yang terkait erat dengan dunia teknologi tadi. Ya, intinya adalah supaya kita betul-betul diterima oleh mereka, yaitu menjadikan para siswa adalah sahabat. Maka kami mengkampanyekan dari dulu Guru Sahabat Anak. Kami melancarkan gerakan nasional Sasana, yaitu Saya Sahabat Anak. Maka ada Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak, Polisi Sahabat Anak. Memohon guru pun juga mau menjadi sahabat anak,
sehingga nilai-nilainya adalah persahabatan, sehingga apa yang kita berikan kepada mereka, apakah di unsur etika, estetika, atau iptek, atau nasionalisme, dan sebagainya, itu dengan mudah bisa ditangkap dan diterima oleh para siswa. Kak Seto, saya mau nanya, saat ini kan anak-anak generasi Z sudah hidup di era teknologi, sedangkan guru sebagian besar merupakan imigran teknologi. Nah, bagaimana cara pendekatan yang baik kepada anak-anak generasi Z ini? Iya, maka ibarat kalau kita pendatang, ya harus menyesuaikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka junjunglah juga budaya atau apapun juga yang menjadi ciri khas generasi Z, dan kemudian kita akan menjadi sahabat bagi anak-anak generasi Z tersebut. Halo Kak Seto, aku mau nanya nih, dalam sudut pandang Kak Seto, apa sih tantangan terbesar saat ini dalam mendidik anak-anak? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Ya, tantangan terbesar adalah banyaknya siswa yang sangat kritis. Banyak siswa yang mungkin akan memberontak, akan melawan, akan menghindar dari situasi kalau itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksaan. Jadi ibaratnya kalau kita mau mengajar ikan, ya kita harus menyelam masuk ke dalam air. Kalau kita mau mengajar seekor burung, ya kita juga harus ikut terbang. Jadi itu tadi yang paling penting, kita menyesuaikan dengan lingkungan dan kemudian menjadi sahabat yang sejajar dengan para siswa. Hai Kak Seto, aku mau tanya nih, menurut Kak Seto, gaya mengajar seperti apa sih yang diinginkan anak-anak saat ini agar mereka supaya lebih semangat untuk belajar? Ya, tentu gaya belajar yang tidak kaku, gaya belajar yang tidak arogan, gaya belajar yang tidak mencerminkan guru zaman penjajahan dulu yang serba marah-marah, serba membentak, serba menghukum. Tapi ya tadi, guru sahabat anak, guru yang kreatif, guru yang penuh dengan upaya-upaya memberdayakan potensi setiap siswa yang saling berbeda. Dengan cara demikian, mudah-mudahan anak-anak juga akan senang belajar bersama guru yang bersangkutan. Untuk menjadi guru yang berhasil menciptakan kelas yang menyenangkan, saya selalu menghimbau, maka juga jadilah selain guru sahabat anak, tapi juga guru semacam artis serba bisa. Artinya bisa menyanyi, bisa mungkin menari, bisa mendongeng, bercerita, tapi juga menguasai materi kurikulum. Hanya dengan demikian, maka anak menerima sebagai sesuatu yang menyenangkan. Bayangkan kalau anak mendapatkan pelajaran matematika, misalnya oleh seorang bintang film favorit mereka, penyanyi favorit mereka, pemain band favorit mereka, dan sebagainya, tentu akan mudah diterima. Jadi, jadilah guru sahabat anak yang artis serba bisa, karena apakah itu anak SMP atau SMA, mereka adalah masih tetap sebagai anak yang masih lekat kegiatannya itu dengan dunia bermain. Jadi padukanlah antara belajar dan bermain menjadi satu kesatuan yang menyenangkan dan terasa bagi anak-anak adalah sebagai suatu kegiatan yang sehari-hari, tidak sebagai suatu yang dipaksakan, suatu yang kemudian memberatkan mereka. Karena kalau itu yang terjadi, maka yang akan dilakukan oleh anak-anak adalah justru melawan dengan cara mengantuk, bosan, kemudian saling bercanda, atau bahkan kemudian ya malas belajar dan sebagainya. Sekali lagi, jadilah guru sahabat anak dan guru artis serba bisa. Sahabat Binusian, itulah tips dari Kak Seto. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menciptakan generasi-generasi unggul untuk suatu kekuatan bangsa di masa yang akan datang.